Kemampuan berpikir kritis adalah salah satu skill yang dibutuhkan anak-anak kita dan makin dibutuhkan di zaman yang penuh dengan informasi ini. Kita mau anak-anak memiliki kemampuan untuk mempertanyakan, merefleksikan, mengevaluasi setiap informasi yang mereka dapatkan sehingga mereka bisa memberikan penilaian dan tindakan yang tepat sesuai dengan informasi yang juga tepat. Nah, kebayangkan teman-teman guru dan pendidik sekalian apabila kita tidak segera mengganti cara mengajar kita yang hanya mencekoki anak-anak dengan informasi, bagaimana caranya kita bisa melatih kemampuan berpikir kritis kepada anak-anak kita? Di video kali ini kita akan membahas 3 cara sederhana yang kita bisa lakukan di kelas kita untuk mengasah kemampuan berpikir anak didik kita. Halo teman-teman sekalian, kembali lagi berjumpa dengan saya Amelia di channel Ruang Edukator. Kami percaya bahwa pendidikan bukan saja soal informasi, tetapi pendidikan adalah proses transformasi. Oleh karena itu, buat teman-teman yang mungkin baru mampir ke channel Ruang Edukator, please consider to subscribe. Siapa tahu channel kita bisa menemani teman-teman guru sekalian untuk menjadikan kelasnya kelas yang transformatif. Kemampuan berpikir kritis tentu saja bukan merupakan istilah yang baru di telinga teman-teman pendidik sekalian. Namun sebenarnya apa sih artinya kemampuan berpikir kritis? Kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan untuk anak-anak bisa mengidentifikasi informasi, mempertanyakannya, merefleksikannya, mengevaluasinya, sehingga mereka bisa memberikan penilaian yang tepat serta mengambil keputusan yang tepat. Harapannya dengan kesimpulan yang tepat, anak-anak juga bisa memecahkan masalah dengan cara yang tepat. Dan bicara soal berpikir kritis, bukan hanya soal skill atau keterampilan loh. Berpikir kritis juga sebenarnya adalah pola pikir ataupun mindset. Jadi intinya kita mau anak-anak memiliki pola pikir yang nggak sembarangan dalam menerima informasi, melainkan mereka menjadi pribadi-pribadi yang kritis dan analitis dalam menerima informasi, kemudian bisa mengeluarkan sebuah kesimpulan, pendapat, ataupun tindakan yang juga valid dan benar. Lalu bagaimana ya mengembangkannya? Sebelum masuk ke langkah-langkah pengembangan, saya juga mau ingatkan nih para teman-teman guru dan juga orang tua sekalian bahwa untuk mengajarkan anak-anak mampu berpikir kritis itu dimulai dari diri kita sendiri terlebih dahulu sebagai seorang pendidik. Pastikan kita juga selalu melatih dan mengasah kemampuan berpikir kritis kita. Jangan sampai sebagai seorang pendidik ataupun guru ataupun orang tua, kita sembarangan saja dalam menerima informasi dan sembarangan saja dalam memberikan argumentasi. Cara pertama, biasakan untuk melempar pertanyaan dan bukan pernyataan. Menurut teman-teman, mana nih yang lebih penting, pertanyaan atau jawaban? Di dalam kelas kita seringkali berfokus pada jawaban ataupun pada informasi. Padahal sebenarnya pertanyaanlah yang membuat anak-anak untuk berpikir. Oleh karena itu, sebagai seorang guru, kita harus mulai mengganti nih cara mengajar kita. Jangan hanya memberikan jawaban ataupun informasi kepada anak-anak, tetapi biasakan melempar pertanyaan-pertanyaan terbuka yang bisa memicu mereka untuk berpikir dan mengasah logika berpikir mereka. Lemparkan pertanyaan-pertanyaan seperti, mengapa kamu berpendapat seperti itu? Apa yang menjadi dasar pendapatmu? Menurut kamu apa yang akan terjadi? Biasakan anak-anak untuk melatih logika berpikir mereka, menganalisa informasi, mengevaluasi, dan kemudian mengambil kesimpulan yang tepat. Cara yang kedua adalah dorong anak-anak untuk melihat satu situasi atau kondisi dari sisi atau perspektif yang lain. Sadar nggak teman-teman, dalam melihat sebuah situasi yang sama, saya sebagai seorang guru memiliki cara pandang yang berbeda dengan Anda, walaupun kita sama-sama seorang guru. Apalagi dilihat dari perspektif orang tua dan perspektif anak-anak. Oleh karena itu, ajarkan anak-anak dan dorong mereka untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan data, dan belajar untuk melihat sesuatu hal dari perspektif atau cara pandang yang berbeda. Dengan mengasah anak-anak untuk melihat satu situasi dari berbagai perspektif, kita sedang melatih kemampuan berpikir kritis mereka. Tidak melatih anak-anak untuk melihat satu situasi dari berbagai perspektif, membuat mereka menjadi hidup dalam asumsi, opini, dan pemikiran mereka sendiri. Nah, guru-guru, apa yang kita bisa ubah dari kelas kita ya, untuk mereka bisa terekspos ataupun belajar melihat dari perspektif yang berbeda. Cara yang ketiga adalah biasakan untuk menyertakan bukti ataupun data sebelum memberikan argumentasi.
Di zaman sosial media seperti sekarang ini, sangat mudah untuk kita ataupun anak-anak untuk memberikan pendapat, opini, ataupun argumentasi. Dan seringkali pendapat atau argumentasi tersebut sifatnya personal dan tidak didasari oleh data ataupun bukti yang relevan. Mengajarkan anak-anak berpikir kritis artinya sebelum mereka berpendapat ataupun berargumentasi, kita arahkan mereka untuk mencari informasi-informasi yang relevan, mengkritisi informasi tersebut, mengevaluasinya, dan kemudian mengevaluasi argumentasi atau opini pribadi kita sendiri sebelum kita mempublikasikannya baik melalui sosial media ataupun media-media formal lainnya. Kita nggak mau kan sosial media Indonesia dipenuhi oleh pendapat-pendapat pribadi yang penuh dengan asumsi dan bias? Tentu kita mau pada saat anak-anak kita berargumentasi, itu adalah argumentasi yang baik, yang relevan, dan argumentasi yang valid. Oleh karena itu, para guru dorong anak-anak untuk melakukan riset ataupun melakukan penelitian sebelum mereka menarik kesimpulan. Dorong mereka juga untuk mampu menerima, mengevaluasi, dan mengkritisi informasi walaupun itu berbeda dengan opini ataupun asumsi pertama kita. Dengan begitu, anak-anak akan belajar untuk memberikan opini ataupun argumentasi yang kuat, relevan, dan valid. Begitu nih 3 cara sederhananya. Kelihatannya sederhana, kelihatannya gampang, tetapi susah juga kan? Apalagi apabila kita tidak terbiasa untuk berpikir kritis terlebih dahulu. Oleh karena itu para guru, yuk sama-sama kita belajar dan berlatih. Gak ada hal yang susah pada saat kita mau untuk berusaha dan mau terus melatihnya. Sekali lagi buat teman-teman yang baru aja mampir ke channel Ruang Edukator, saya mengundang teman-teman untuk subscribe, like, dan mungkin juga share video ini apabila teman-teman guru berpendapat video ini bisa berguna buat rekan-rekan pendidik lainnya. Kita sungguh berharap anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang memiliki critical thinking yang baik, mampu mengevaluasi informasi dengan baik, dan juga mampu berargumentasi dengan baik. Jangan lupa untuk cek video-video lainnya dari channel Ruang Edukator, siapa tahu bisa membantu teman-teman untuk membuat kelas teman-teman menjadi kelas-kelas yang transformatif. Selamat mengajar dan selamat mentransformasi kehidupan.